Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Arofi Salman Al-Farisi, yang kedua Farhan Mujijatullah, yang ketiga Muhammad Ipan Yahya, yang terakhir Muhammad Rofi Pauji. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi komparatif, implementasi dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di negara lain. A. Pengertian lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Robinson dalam Arsyad menekankan bahwa istilah keuangan mikro merujuk pada jasa-jasa keuangan berskala kecil, terutama kredit dan simpanan, yang disediakan untuk orang bertani, mencari ikan, atau beternak, yang memiliki usaha kecil, atau menjual barang-barang dan menjual jasa, yang bekerja untuk mendapatkan upah dan komisi, yang memperoleh penghasilan dari menyewa tanah, kendaraan, binatang atau mesin, dan peralatan dalam jumlah kecil, dan kelompok-kelompok dan individu-individu pada daerah di negara-negara yang berkembang. Ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan LKMS di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. LKMS di Indonesia dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS. Lembaga tersebut di atas pada umumnya berbadan hukum koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian, yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/MTK/KUM/9/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan koperasi, perihal perizinan, pendirian, pengawasan dan pembinaan badan koperasi jenis KSPPS harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi, perkembangan LKMS di Indonesia cukup berkembang setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah. LKMS di Indonesia semakin mengukuhkan ekstensi LKMS di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan LKMS di luar negeri. Secara umum, kelahiran, kembali, dan perkembangan sistem keuangan syariah di awal abad ke-20. Hal ini terlihat dari munculnya lembaga keuangan syariah sebagai di berbagai negara muslim. Praktek implementasi prinsip syariah di lembaga keuangan baik di bank maupun non-bank merupakan respon dari meningkatnya permintaan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, kelahiran LKMS di negara lain yaitu pada abad ke-20 karena terlihatnya muncul lembaga keuangan syariah di negara muslim. Praktek yang dipakai yaitu praktek implementasi prinsip syariah di lembaga keuangan bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu studi komparatif dan implementasi LKMS. 1. Pengertian studi komparatif. Beberapa ahli memiliki pandangan dan definisi yang berbeda terkait studi komparatif. Sedangkan menurut
George dan Bernard, metode komparatif adalah analisis perbandingan non-statistikal yang didasarkan pada sejumlah kasus yang berbeda. Masuk pengertian dari studi komparatif di sini adalah yang dimana ada dua hal yang berbeda, lalu kita melakukan perbandingan dari dua hal tersebut untuk mencari persamaannya gitu. Jadi kalaupun misalkan ada persamaan dari dua hal yang berbeda itu, maka dari situ kita bisa menemukan titik atau bisa menarik kesimpulan atau bisa menarik benang merah dari dua hal tersebut gitu. Itu dari pengertian studi komparatif. Sedangkan yang nomor 2, pengertian implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Artinya implementasi adalah bagaimana sesuatu yang udah matang dibuat secara matang, kemudian dengan konsep dan teori serta data-data yang sempurna, lalu tinggal diimplementasikan langsung ke masyarakat untuk melakukan prakteknya gitu. Bisa dijelasin untuk meyakinkan semua masyarakat. Dari penjelasan di atas bahwa bisa ditarik kesimpulan bahwa studi komparatif adalah sebuah perbandingan, sedangkan studi implementasi adalah sebuah pencapaian tujuan. Jadi LKMS di Indonesia cukup berkembang sebagaimana telah dibuatnya Undang-Undang 01 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro setelah berlakunya undang-undang tersebut semakin mengukuhkan eksistensi LKM di Indonesia untuk melegalitas aktivitas yang selama ini dianggap bermasalah dan tidak memiliki kapasitas hukum dan tidak memiliki kepastian hukum. Mungkin itu saja dari penjelasan saya tentang studi komparatif dan implementasi. Jadi kesimpulannya adalah 1. Keuangan mikro adalah penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan termasuk diantaranya kredit, tabungan, asuransi, dan transfer uang bagi orang atau keluarga miskin yang berpenghasilan rendah. 2. LKMS di Indonesia cukup berkembang sebagaimana telah dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Setelah berlakunya undang-undangan tersebut, semakin mengukuhkan eksistensi LKM di Indonesia untuk melegalitas aktivitas yang selama ini dianggap bermasalah dan tidak memiliki kepastian hukum. 3. Dari sejumlah negara Islam, anggota OKI, CB mencatat nasabah aktif lembaga keuangan mikro syariah terbanyak berasal dari Sudan dan Pakistan. Di Sudan tercatat lebih dari 700.000 nasabah aktif menerima pembiayaan dari lembaga keuangan mikro syariah. Sementara Pakistan menjadi negara kedua yang nasabah keuangan mikro syariah terbanyak berjumlah 4.000 klien. Keempat, metode komparatif. Metode komparatif adalah analisis perbandingan non-statistikal yang berdasarkan pada jumlah kasus yang berbeda. Kelima, implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.